Cisadane, Masjid Jami Kalipasir yang pada mulanya merupakan sebuah bangunan sederhana dengan penopang 4 batang pohon kelapa, kini telah berkembang menjadi sebuah masjid bersejarah yang menjadi saksi perkembangan Islam di Tangerang, Banten. Dan masjid ini juga sekaligus menjadi simbol keanekaragaman karena berada tepat di pemukiman warga Tionghoa. Masjid Jami Kalipasir merupakan masjid tertua yang menyimpan sejarah peradaban Islam di kota Tangerang, Banten. Berdiri sejak 1576 Masehi, Masjid Jami Kalipasir menjadi simbol keharmonisan antar etnis dan umat beragama. Salah satunya terlihat dari struktur bangunan yang memiliki ornamen bercorak Tionghoa dalam bentuk pagoda yang berdiri tegak di samping masjid. Juga hiasan berbentuk bunga lotus berwarna emas yang berada di atap masjid yang menggantikan posisi kubah. Sejarah berdirinya Masjid Jami Kalipasir yang menjadi cikal bakal terbentuknya peradaban Islam di kota Tangerang, Banten diawali dengan kedatangan seseorang yang bernama Ki Tengger Jati ke kampung Kalipasir, Tangerang pada tahun 1412 Masehi. Ki Tengger Jati merupakan seorang pangeran dari kerajaan Galuh yang berada di Kawali Ciamis yang tengah melakukan perjalanan spiritual untuk mendalami ilmu agama Islam dari seorang ulama asal Persia. Itulah mengapa menurut catatan sejarah sebelum ditetapkan sebagai masjid pada 1576, Masjid Jami Kalipasir sesungguhnya sudah difungsikan sebagai tempat ibadah sejak 1412. Terlepas dari semua informasi yang beredar, namun pengurus Masjid Jami Kalipasir meyakinkan bahwa gaya arsitektur yang digunakan untuk membangun masjid ini adalah murni gaya arsitektur Nusantara yang memadukan model bangunan dari Jawa dan juga budaya Melayu. Ornamen masjid yang dipengaruhi oleh budaya Jawa dapat dilihat di bagian pintu masuk masjid yang berbentuk gebyok. Sementara pengaruh budaya Melayu dapat terlihat dari bentuk motif yang terletak di bagian atas mihrab. Dibangun di masa peradaban Islam mulai menyebar di Pulau Jawa, keberadaan Masjid Jami Kalipasir juga sekaligus menjadi lokasi pusat dakwah dan penyebaran Islam kala itu. Masjid Jami Kalipasir ini masjid tertua dan masjid ini tidak hanya sebatas untuk ibadah sholat, tapi ini penyebaran agama Islam di sini, peradaban Islam di sini, dan titik nolnya kota Tangerang itu di sini. Jadi masjid ini, kalaupun ibaratnya memang masjid ini memang masjid para waliullah kalau misalkan disebut oleh orang-orang Demak sama dari Cirebon itu. Jadi seperti penyebaran agama Islam, peradaban Islam segala di sini. Jadi masjid ini memang dari dulu juga udah punya sejarah keislaman seperti itu. Jika dulu bangunan masjid hanyalah sebuah gubuk berpondasikan 4 pilar yang terbuat dari pohon kelapa tanpa dinding. Namun setelah menjalani beberapa kali renovasi, kini Masjid Jami Kalipasir telah memiliki dinding permanen yang ditutupi keramik putih di permukaannya. Proses renovasi juga telah mengubah struktur pilar penopang masjid. Kini, keempat pilar dari batang kelapa tersebut sudah digantikan dengan 4 pilar dari kayu ulin berwarna hitam yang berdiri tepat di bagian tengah Masjid Jami Kalipasir. Pilar ini kerap mencuri perhatian jamaah yang datang ke Masjid Jami Kalipasir karena disebut-sebut merupakan pemberian dari sejumlah tokoh penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Keempat pilar yang menyangga konstruksi Masjid Jami Kalipasir ini adalah salah satu bagian yang belum pernah mengalami proses revitalisasi. Istimewanya, salah satu dari keempat pilar ini merupakan kado dari Sunan Kalijaga yang merupakan tokoh Islam dan Wali Songo yang menjadi penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Perubahannya ya kalau dulu sih ya masjid masih kondisinya belum di keramik, dulu kan masih
eh, temboknya masih tembok semen asli kapur ya. Ya kayak beginilah, nggak ada banyak berubah sih sebenarnya. Ya alhamdulillah dari saya kecil. Kalau bagi Bapak apa arti pentingnya masjid ini, Pak? Wah, luar biasa ya. Buat saya sih apa ya, wah luar biasa lah. Kenangannya luar biasa lah sini. Ya, dari masjid satu-satunya bersejarah di kota Tangerang. Kalau setahu saya sih, untuk kota Tangerang. Dan lebih nyaman aja kalau sholat di sini. Secara arsitekturnya kan lebih ke apa ya, bagi ke arsitektur ya dulu lah, zaman dulu lah gitu. Lebih nyaman lah ibadah sholatnya gitu. Pada 1445, seorang ulama dari Persia bernama Said Hasan Ali Al-Husaini atau lebih dikenal dengan nama Syekh Abdul Jalil sempat singgah di Masjid Jami Kalipasir. Kunjungan ulama besar tersebut serta banyaknya pelancong yang datang menjadi alasan mengapa luas masjid terus diperbesar hingga saat ini. Kalau sepengetahuan saya, memang Banten salah satu wilayah yang sangat awal menerima kedatangan Islam atau berinteraksi lah katakanlah begitu ya dengan Islam. Pada abad ke-16 itu bahkan Banten, Kesultanan Banten dalam hal ini itu sudah melakukan komunikasi dengan Mekah ya, dengan Syarif Mekah misalnya. Sampai Sultan Abu Al-Mafakhir itu sempat minta fatwa kepada seorang ulama di Mekah dan Ibnu Alan, dan kemudian kan diberikan fatwa tentang masalah-masalah yang ada di Banten, sehingga muncullah karya atau manuskrip yang itu bidang saya kan ya, yang berjudul Al-Mawahib Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Anil As'ilah Al-Jawiyah, jadi tentang pertanyaan-pertanyaan dari komunitas di saat itu disebutnya dari Jawi, maksudnya kan dari Nusantara. Jadi sejak abad 16 bahkan berarti lebih awal sebetulnya daripada tradisi keilmuan di Aceh ya pada saat itu ya, abad ke-17. Bangunan Masjid Jami Kalipasir sejatinya menghadap ke arah barat atau ke arah Sungai Cisadane yang pada zaman dahulu merupakan jalur transportasi. Namun anehnya, justru tak ada pintu masuk di bagian muka masjid tersebut, melainkan justru terdapat sejumlah makam mulai dari pengurus masjid terdahulu hingga makam para utusan kerajaan Banten yang sempat singgah di kampung Kalipasir. Hingga kini, selain jamaah yang datang untuk beribadah di Masjid Jami Kalipasir, beberapa peziarah juga kerap berkunjung ke area makam yang berada tepat di halaman muka Masjid Jami Kalipasir. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Tangerang, Banten.